Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 40. Cerita dimulai setelah menghilangnya Suho dan juga yang lainnya. Terlihat Dojin telah sampai di tempat itu untuk memeriksa situasinya. Namun di saat itu yang ia temukan hanyalah mayat Lee Min-sung yang telah tergeletak di atas tanah. Dojin bergumam, ketika aku telah sampai di tempat ini, aku pun sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan magic di sekitarku. Dari arah kejauhan yang aku lihat, tiba-tiba saja sebuah gate telah terbuka begitu saja dan membawa si topeng hitam bersama para pasukannya. Akan tetapi entah kenapa dia tidak membawa mayat Lee Min-sung. Apakah itu artinya kalau gate ini hanya digunakan untuk membawa pasukannya? Otoritas bayangan dan juga si topeng hitam itu, setiap kali aku bertarung melawan mereka, entah kenapa semuanya telah menjadi begitu kacau. Akan tetapi yang aku rasakan, hal ini sangatlah menarik. Cerita berpindah, terlihat Suho langsung melatih semua ototnya ketika tubuhnya telah pulih dari rasa sakit yang ia dapatkan setelah terkena serangan Dojin. Suho berkata, yang aku rasakan kalau lubang di tubuhku telah sembuh seutuhnya. Bahkan saat ini aku merasa kalau tubuhku sudah terasa sangat nyaman. Akan tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Sambil memperhatikan window statusnya, Suho berkata, entah kenapa ketika aku telah sampai di tempat ini, aku pun sama sekali tidak bisa menggunakan bone skill dan juga membuka dungeon bayangan. Status ini mengatakan kalau questnya sama sekali tidak membolehkan keturunan yang lainnya untuk memasuki tempat ini. Dan ini adalah sebuah tempat yang disebut sebagai dungeon tutorial. Meskipun diriku yang dulu yang pernah berlatih di tempat ini sudah menghilang sepenuhnya, akan tetapi aku pun masih bisa merasakan sebuah kenangan yang sangat berharga di tempat ini. Namun ketika aku telah sadar, aku pun menyadari kalau di tempat ini tidak ada kesatria yang bisa aku kalahkan untuk menaikkan levelku. Bahkan di tempat ini aku sama sekali tidak bisa menemukan sebuah senjata yang bisa aku pakai. Dan ini harus terjadi ketika sarung Vulkan telah hancur. Tetapi aku tidak tahu entah kenapa detail questnya sama sekali tidak muncul sehingga membuatku menjadi semakin bingung. Jika aku harus naik tower sama seperti yang aku lakukan di masa lalu, apakah mungkin kalau aku harus menyelesaikannya tanpa menggunakan sebuah senjata ataupun kekuatan bone skill? Akan tetapi yang aku perhatikan kalau dungeon ini sangatlah aneh. Meskipun tempat ini sama seperti yang aku lihat di masa lalu, namun di saat yang bersamaan kalau ini sangat berbeda dari ingatanku. Bahkan aku pun telah mendengar ada begitu banyak suara-suara yang datangnya dari berbagai macam tempat. Namun tiba-tiba saja Suho sangat terkejut dan menghentikan langkah kakinya ketika melihat sesuatu yang sama sekali tidak biasa. Dan itu adalah sebuah pintu yang sangat besar yang merupakan tempat di mana bos dungeon bersemayam. Sambil memperhatikan pintu itu, Suho berkata, aku tidak menyangka kalau ruangan bos dungeon telah berada di tempat yang seperti ini. Apakah mungkin kalau questnya sama sekali tidak dipersiapkan dengan matang? Di saat itu, Suho berpikir apakah dia akan memasuki ruangan itu meskipun ia sama sekali tidak menggunakan senjata apapun untuk menghadapi bos dungeon. Namun karena Suho masih berpikir kalau itu hanyalah sebuah quest, ia pun langsung membuka pintu ruangan itu dengan menggunakan kedua tangannya. Suho berkata, meskipun aku tidak menggunakan sebuah senjata, akan tetapi aku begitu bersemangat untuk melakukannya. Dan apabila aku telah berhasil menyelesaikan quest ini, apakah mungkin kalau aku naik level dan menjadi semakin kuat? Ketika aku melewati sebuah tutorial untuk menjadi seorang player, aku pun bertarung melawan seorang kesatria yang sangat kuat. Jadi aku bertanya-tanya makhluk apa yang akan aku hadapi saat ini agar bisa menjadi kuat dan juga naik level. Setelah memasuki ruangan itu sambil memperhatikan di sekitarnya, Suho bergumam, yang aku lihat kalau ruangan ini begitu gelap. Namun aku telah melihat bahwa di ujung sana ada seseorang yang bersantai di atas singgasananya. Memang benar adanya, di saat itu terlihat seorang pria muda telah menunggu kedatangan Suho. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika melihat Suho yang memasuki ruangannya. Namun Suho sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika menyadari siapa sebenarnya orang itu.
Suho merasakan kalau orang itu telah memancarkan hawa memburu yang begitu kuat sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi untuk memasuki ruangan itu jauh lebih dalam. Ternyata orang itu adalah dirinya sendiri yang berada di dalam tutorial dengan aura intimidasi yang sangat mengerikan. Dengan wajah yang begitu tegang, Suho berkata, "Apakah mungkin kalau quest ini telah memintaku untuk bertarung melawan diriku sendiri yang berada di masa lalu? Aku yang dulu sangatlah kuat, sampai-sampai aku mampu mengalahkan Beru ketika ia sedang berada di dalam kekuatan terbaiknya." Seketika itu juga, Suho langsung teringat bagaimana bentuk Beru yang sebenarnya, seekor kesatria semut yang menjadi salah satu pasukan terhebat yang berada di bawah kendali ayahnya. Ketika Suho telah terpaku dengan kehadiran dirinya sendiri di masa lalu, tanpa ia sadari dirinya di masa lalu langsung bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepadanya. Terlihat dengan sangat jelas kalau itu adalah sebuah kekuatan yang sama sekali tidak akan bisa untuk ia hadapi. Seketika itu juga dirinya di masa lalu langsung berlari dengan sangat cepat sembari mengepalkan tinjuannya yang akan ia lancarkan kepada Suho. Di saat itu Suho mencoba untuk memintanya agar dirinya tidak melakukan serangan itu karena Suho berpikir kalau mereka adalah satu jiwa. Akan tetapi belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba saja tubuhnya langsung hancur seketika dan sama sekali tidak tersisa sedikit pun setelah terkena sebuah tinjuan yang dilancarkan oleh dirinya sendiri. Terlihat dengan sangat jelas kalau dirinya sama sekali tidak memberikan toleransi kepada Suho meskipun mereka berdua adalah satu jiwa. Di tempat yang berbeda, terlihat salah satu dari 3 obor yang menerangi tempat itu telah padam begitu saja yang seiring dengan kematian Suho. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Suho langsung terbangun dari kematiannya dengan kondisi tubuh yang masih lengkap. Namun di saat itu ia masih bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya setelah terkena sebuah serangan yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Suho berkata, "Apa yang terjadi kepadaku? Apakah aku telah dihidupkan kembali di tempat ini setelah kematianku di dalam ruangan itu? Namun, mengapa aku telah menemukan diriku sendiri di dalam ruangan bos? Apakah mungkin kalau quest ini telah memberikan sebuah perintah kepadaku kalau aku harus mengalahkan diriku sendiri di masa lalu?" Suho berpikir apakah mungkin kalau ia akan bisa mengalahkan dirinya sendiri yang bahkan kekuatannya bisa mengalahkan Beru dalam kemampuan terbaiknya. Suho pun mencoba untuk menarik nafas panjangnya karena ia menyadari kalau itu akan sulit untuk dilakukan, apalagi tanpa menggunakan sarung vulkan dan juga kekuatan bone skill. Tetapi Suho sama sekali tidak ingin menyerah begitu saja. Ia percaya kalau sistem itu telah diciptakan hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Jika quest ini telah memintaku untuk mengalahkan siapapun yang berada di balik pintu itu, maka itu artinya ada sebuah cara untuk bisa melakukannya. Yang aku perhatikan kalau dungeon ini tidak seperti sebuah menara yang berada di dalam tutorial karena ini telah memiliki beberapa buah cabang di dalamnya. Bahkan ruangan bos itu telah berada di tempat yang sangat aneh. Tanpa pikir panjang, Suho langsung berlari memasuki dungeon itu karena ia sangat yakin kalau ada sebuah pintu yang lainnya yang berada di tempat itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Suho telah berhasil menemukan sebuah pintu yang lainnya ketika ia berlari mengitari dungeon itu. Akan tetapi, Suho begitu ragu untuk memasuki ruangan itu secara langsung. Ia bertanya-tanya siapa lagi yang akan menunggunya di dalam ruangan itu. Sambil mendorong pintu ruangannya, Suho bergumam, "Dasar sialan, apa yang aku pikirkan? Seharusnya aku tidak perlu memikirkan sesuatu yang seperti ini secara berlebihan. Aku sangat yakin siapapun yang berada di balik pintu ini mungkin saja akan lebih baik daripada harus bertemu dengan diriku sendiri di masa lalu." Namun setelah terbukanya ruangan itu, ia pun langsung terdiam ketika melihat ada begitu banyak mainan anak-anak yang berserakan di mana-mana. Ternyata di dalam ruangan itu terlihat dirinya di masa kecil telah bersenang-senang memainkan mainannya meskipun hanya seorang diri. Tetapi tiba-tiba saja dirinya di masa kecil langsung melemparkan pandangannya kepada Suho dengan tatapan mata yang sangat tajam. Melihat dirinya lagi, Suho bergumam, "Itu adalah diriku sendiri ketika aku masih kecil. Dasar sialan, apa yang terjadi kepada dungeon ini sampai-sampai aku telah bertemu dengan diriku sendiri. Apakah aku harus bertarung melawan diriku sendiri yang di masa kecil? Tetapi tidak peduli dimanapun aku berada, bertarung melawan anak kecil sama sekali tidak bisa dibenarkan." Tetapi tiba-tiba saja Suho langsung terdiam ketika melihat dirinya di masa kecil langsung melayang di udara sembari mengangkat semua mainannya yang seakan-akan kalau dia akan melemparkan semua mainan itu kepada Suho.
Dengan wajah yang begitu panik, Suho bergumam, "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kalau aku sama sekali tidak bisa bergerak lagi? Apakah mungkin kalau ini adalah otoritas sang penguasa yang ditunjukkan oleh diriku di masa kecil?" Kemudian tanpa basa-basi, dirinya di masa kecil langsung menunjukkan telunjuknya yang mengisyaratkan kalau dia telah melancarkan sebuah serangan kepada Suho. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dirinya di masa kecil langsung menghempaskan tubuh Suho hingga berkali-kali sehingga membuat Suho langsung mati seketika untuk yang kedua kalinya. Ketika Suho telah mati, terlihat salah satu dari 3 obor yang berada di tempat itu langsung padam begitu saja, yang menandakan kalau kesempatan Suho untuk menyelesaikan quest itu hanya tersisa 1 kali. Dengan wajah yang begitu panik, Suho berkata, "Bagaimana mungkin diriku di masa kecil langsung menghajarku berkali-kali? Bahkan ia juga telah mematahkan batang leherku sehingga membuatku langsung mati seketika. Saat ini aku sama sekali tidak bisa untuk mengalahkan salah satu dari mereka karena mereka jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan quest ini?" Sambil memperhatikan di sekitarnya, Suho bergumam, "Jika ini sama seperti di dalam tutorial, maka itu artinya kalau aku hanya diberikan 3 nyawa. Tetapi karena aku telah mati 2 kali, maka itu artinya kalau saat ini yang aku miliki hanyalah tersisa 1 nyawa." Namun ketika Suho melemparkan pandangannya ke arah atas, ia pun langsung terdiam ketika menyadari kalau obor yang menjadi patokan nyawanya telah tersebar di mana-mana yang seakan-akan telah menghiasi ruangan itu. Tetapi yang membuat Suho menjadi bingung adalah ketika menyadari kalau semua obor yang ada di sana memiliki sebuah bentuk yang tidak normal. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau sistemnya telah terjadi kesalahan. Hal itu disebabkan karena campur tangan dari sesuatu yang berada pada dunia luar. Di saat itu, notifikasi yang lainnya mengatakan kalau Suho harus mengalahkan sesuatu yang berada di balik pintu dengan sisa nyawa yang telah diberikan kepadanya. Tetapi Suho sama sekali tidak akan bisa untuk pergi meninggalkan dungeon itu sebelum ia menyelesaikan sebuah quest yang telah diberikan kepadanya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.